Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa 7 April 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya Pendeta Murti Nehehanusa dari GKJ Jatimulyo. Adapun tema renungan hari ini adalah kasih, mempersatukan dan menyempurnakan. Tema ini didasarkan pada bacaan dari Surat Kolose pasal 3 ayat 12-17. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini di pagi yang indah ini kami bersama-sama bersyukur, berterima kasih untuk hari yang baru pemberian-Mu. Terima kasih untuk hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Dan saat ini kami ingin mengawali hidup kami dengan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya berkenan memberkati perenungan firman ini agar kami boleh mempunyai kekuatan dalam hidup kami berdasarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan kiranya berkenan memberkati dan memakainya. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita baca dan perhatikan surat Kolose pasal 3 ayat 12-17. Saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Surat Kolose pasal 3 ayat 12-17 yang demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan mengenegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Sahabat Petra yang terkasih, hidup bersama kadang-kadang terasa tidak mudah. Apalagi ketika karakter, sifat dari setiap orang berbeda. Itu akan berbeda dengan orang-orang yang dalam geng atau dalam persahabatan. Dalam persahabatan pun kadang-kadang ada friksi atau perpecahan atau ketidakcocokan. Tapi itulah kehidupan bersama karena kita semua punya latar belakang yang berbeda-beda. Baik latar belakang pendidikan, pola pikir, gaya hidup, sudut pandang, karakter, sifat, pembawaan, kepribadian, dan masih banyak lagi perbedaan yang ada. Saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, saat ini kita mau belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Kolose. Kita belajar bagaimana kehidupan bersama sebagai anak-anak Tuhan yang terhimpun dari dalam komunitas yang dinamakan gereja. Mungkin kita semua merasakan bagaimana perjumpaan-perjumpaan yang ada. Memang tidak selalu mulus karena memang setiap orang diciptakan berbeda. Tetapi saudara-saudara, dalam kehidupan bersama, baik dalam pelayanan di gereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat, firman Tuhan mengatakan, mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya.
Jadi itu perlu kita sadari, perlu kita hayati, perlu kita resapkan dalam hati kita. Bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Meskipun kita berdosa, meskipun kita banyak kekurangan, meskipun kita punya latar belakang yang berbeda-beda, yang mungkin tidak baik-baik saja, tetapi Tuhan sudah menguduskan kita. Dan jangan lupa, Ia mengasihi kita apa adanya. Dan mau menerima kita, menolong kita, karena kita ciptaannya. Kita sangat dikasihinya. Dan sebetulnya pembicaraan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, ayat 12 ini terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang manusia baru. Saudara-saudara, kita baru saja merayakan Paskah tanggal 5 April yang lalu, hari Minggu, dan kita diingatkan bahwa kebangkitan Kristus itu tidak hanya kemenangan Kristus atas dosa dan maut, tapi juga kemenangan Kristus yang telah menebus dosa kita. Dan itu berarti kemenangan kita atas dosa. Saudara, karena kita sudah ditebus oleh Kristus, kita menjadi orang pilihan, maka firman Tuhan katakan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, saudara-saudara, semua yang disebutkan tadi, belas kasihan dan seterusnya tadi, itu ternyata bukan sesuatu yang otomatis bisa kita lakukan. Tetapi harus kita upayakan, harus kita latih terus-menerus, harus kita fokuskan supaya kita bisa melakukan semuanya itu. Itu diibaratkan seperti baju. Jadi belas kasihan itu seperti baju yang harus kita pakai. Kemurahan seperti baju yang harus kita pakai. Kerendahan hati seperti baju yang harus kita pakai. Kelemah lembutan, dalam hal ini praotes ya, dalam bahasa Yunaninya artinya pengendalian diri, bukan lemah lembut kayak lemah gemulai, tapi lebih pada pengendalian diri. Dan juga kesabaran itu seperti baju yang harus kita pakai. Kita ambil, kita pakai. Supaya tubuh kita kelihatan indah, tubuh kita kelihatan bagus, enak dipandang. Jadi karakter-karakter yang disampaikan dalam ayat 12 itu seperti sesuatu yang mempercantik hidup kita. Yang membuat hidup kita lebih indah dipandang, lebih menyenangkan untuk dipandang. Bukan karena cantik atau ganteng, bukan karena berseri-seri, karena mungkin operasi plastik dan sebagainya. Tapi kata orang, kecantikan itu dari hati. Dan kecantikan itu bagaikan tadi dikatakan oleh firman Tuhan, ketika kita mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, seperti kita memakai baju. Memakai dengan sengaja. Memantaskannya sehingga kelihatan baik. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Nah, pertanyaannya, berarti itu sesuatu yang di luar saja ya? Berarti itu kayak apa? Cuma pencitraan? Enggak. Saudara, kita baca lebih jauh lagi bagaimana hal itu, apa yang disampaikan tadi itu bukan pencitraan, tetapi itu yang keluar dari hati kita. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah disucikan oleh Tuhan. Dan itu semua bisa kita lakukan, yang kita kenakan itu bisa kita lakukan ketika hati kita diisi oleh damai sejahtera Kristus, anugerah dari Tuhan. Itu tertulis dalam ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi kita harus membuka hati kita supaya bukan ego kita, bukan kemanusiaan kita yang memerintah hati kita, tetapi damai sejahtera Kristus. Kita minta supaya damai sejahtera Kristus itu menguasai diri kita, mengendalikan kita, memerintah dalam hati dan pikiran kita, dalam perbuatan kita. Dan ketika itu kita lakukan, maka buahnya adalah yang tadi seperti yang disampaikan di ayat 12, kita mampu mengenakan
belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Karena apa? Ketika kita mengenakan semuanya itu dan hati kita tidak sesuai, tidak cocok, maka tidak akan nampak indah, tidak akan nampak menyenangkan, karena semuanya hanya sekedar pura-pura, kemunafikan. Tapi ketika hati kita diperintah oleh damai sejahtera Kristus, maka apa yang kita kenakan itu pas, cocok, dan kelihatan indah. Saudara-saudara mungkin sudah lansia, adios, sudah tua. Mungkin secara fisik, ya semua orang tua pasti tidak seperti anak-anak muda, atau tidak seperti ketika bapak ibu saudara muda. Tapi saudara-saudara, ketika kita membiarkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, dan kita mengenakan pakaian-pakaian tadi, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, maka menjadi tampilan yang luar biasa indah, luar biasa elok, dan dari sana terpancar ketampanan, kecantikan, inner beauty dari dalam diri kita. Saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, itu yang bisa kita lakukan. Yang menarik saudara-saudara, yang ditekankan di sini ternyata saudara, kita diajak juga untuk sabar seorang terhadap yang lain. Nah itu hal yang kedua yang bisa kita peroleh dari bacaan ini. Kita diingatkan bahwa dalam kehidupan bersama itu mesti ada kesabaran seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni. Karena kalau tidak saudara-saudara, kita tidak mudah mengampuni, maka yang terjadi adalah perang, yang terjadi adalah percekcokan, ketidakcocokan, gesekan, saling mungkin menyentil satu dengan yang lain, saling melukai satu dengan yang lain. Dan ini menjadi aturan, menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan bersama, yaitu supaya sabar dan mau mengampuni seorang akan yang lain. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita membiarkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, sehingga ketika kita mengenakan kasih itu tadi, ya kasih itu sabar. Kalau di surat 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, dan seterusnya. Itu bisa kita kenakan, dan itu didasari oleh hati yang dikuasai, diperintah, dikendalikan oleh damai sejahtera Kristus. Maka kasih yang kita terapkan itu akan menjadi pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan, meskipun berbeda-beda. Dalam keluarga kita berbeda, suami istri berbeda, orang tua dan anak berbeda, meskipun anak kandung, anak sendiri, tetapi berbeda-beda. Karena kita diciptakan berbeda. Oleh karena itu kita diajak untuk sabar seorang terhadap yang lain dan mau mengampuni. Ketika itu yang dilakukan, maka kasih yang menyempurnakan, kasih yang menyatukan itu akan terjadi. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, ketika kita mengandalkan kekuatan kita dan membiarkan hati kita tidak dikuasai oleh damai sejahtera Kristus, maka yang terjadi kehancuran. Seringkali kita mendengarkan bisikan-bisikan dalam hati kita yang mungkin menjauhkan diri kita dari kuasa damai sejahtera Kristus. Atau mungkin teman-teman kita yang mungkin mereka tidak seiman dengan kita dan tidak mengenal kasih, mungkin malah ngojok-ngojoi, mungkin malah mengomporin kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Mungkin orang-orang sekitar kita yang mungkin tidak tahu tentang kasih menjadikan kita kemudian tidak mengenakan kasih ini. Saudara-saudara, saat ini kita diingatkan, ayo berjaga-jaga, kita sudah diselamatkan oleh darah Kristus, kita sudah merayakan Kristus yang sudah bangkit dan menang, maka kita mesti menjadi orang-orang yang menang dalam peperangan di dunia ini. Menang melawan godaan, baik yang muncul dalam diri kita, dalam hati pikiran kita, maupun yang muncul dari teman-teman di sekitar kita. Mungkin muncul dari ide-ide dari mungkin saudara-saudara nonton drama Korea atau
sinetron yang mungkin tanpa kita sadari mengajari membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara-saudara, hati-hati, kita harus waspada terhadap apa yang kita lihat, terhadap orang-orang sekeliling kita. Justru Tuhan memanggil kita untuk mengenakan dengan sengaja kasih itu, dan sebelum mengenakan kasih itu, ngambil satu persatu seperti pakai baju, kita perlu membuka hati kita supaya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Dan firman Tuhan dalam ayat yang ke-15 di sana dikatakan, itulah mengapa kita dipanggil dalam satu tubuh dan kita harus bersyukur. Loh, saudara-saudara, kenapa kok harus bersyukur? Kita dipanggil dalam satu tubuh, berbeda-beda. Teman sepelayanan kita jengkelin, dikasih tugas nggak mau, selalu beda pendapat, atau mungkin selalu menyerang, atau mungkin nggak enak diajak kerjasama, atau mungkin kok teman kita itu udah nggak mau kerja tapi sukanya nyuruh-nyuruh. Mungkin ada banyak keluhan kita. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan justru katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi, kalau kita dipanggil dalam satu tubuh dan ada perbedaan-perbedaan semacam itu, harus tetap bersyukur. Bahwa perbedaan itu kalau kita lihat dari sisi positifnya, itu akan menjadi pelajaran yang bagus bagi kita. Mungkin kita yang pendiam, ketika bertemu dengan orang-orang yang rame, kita ambil positifnya. Yang rame positif itu kita ambil. Dan kita harus bersyukur. Karena Tuhan menciptakan berbeda-beda dalam komunitas kita, dan itu harus disyukuri. Karena pasti ada yang positif dari setiap orang yang mungkin tidak baik. Kita harus percaya itu. Dalam diri setiap orang yang mungkin kelakuannya tidak baik, atau mungkin kita pandang tidak baik, atau dinilai oleh orang lain tidak baik, tapi sejatinya setiap orang dalam dirinya ada sisi-sisi baik. Dan itu yang harus kita lihat, itu yang harus kita perhatikan, itu yang harus kita syukuri. Maka firman Tuhan, dan bersyukurlah. Berikutnya saudara-saudara, supaya kita bisa mengenakan kasih yang mengikat, mempersatukan, menyempurnakan itu, maka selain membiarkan hati kita dikuasai oleh damai sejahtera Kristus, tetapi juga supaya perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kita, sehingga kita dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan nyanyian rohani, kita mengucap syukur kepada Allah. Saudara-saudara, maka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu mesti menjadi menu utama bagi kita. Karena apa? Ketika perkataan Kristus menguasai hati dan pikiran kita, maka itu yang akan mengendalikan kita. Untuk semakin punya hikmat, mungkin kita bisa menegur teman-teman kita dengan cara yang baik, bahkan menjadi berkat bagi mereka. Kita berdoa, Tuhan tolong saya untuk jadi berkat bagi mereka. Dan ketika itu dilakukan, maka kita dipakai oleh Tuhan. Dan jangan lupa ayat 17, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Saudara, mari kita lakukan semuanya seperti kita melakukannya untuk Tuhan, dan kita lakukan dengan ucapan syukur. Nggak mudah, tapi kita bisa. Ketika kita membiarkan hati kita dikuasai oleh damai sejahtera Kristus, dan juga dikuasai oleh perkataan Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan, yang mampu menang melawan godaan apapun dari dalam dan luar diri kami. Untuk kami melakukan kasih yang Engkau ajarkan. Untuk kami menjadi orang-orang yang mampu membawa energi positif dalam komunitas-komunitas di mana kami ada. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Dan kami mau menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam berkat-Mu Tuhan, kiranya menyertai, memberkati, melindungi kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik. Berkati keluarga kami, berkati rumah tangga kami, berkati gereja Tuhan,
Berkati setiap orang yang berjumpa dengan kami, berkati tetangga-tetangga kami, berkati bangsa dan negara kami, juga berkatilah Radio Petra. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Selasa 7 April 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Murtini Hanusa dari GKJ Jatimulyo mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.